Kali ini kita bakal bahas babak paling memalukan dalam sejarah Perang Salib. Saat pasukan yang katanya buat melindungi agama Kristen, menyerang saudara Kristen sendiri dan menjarah kota Kristen terbesar di dunia. Bukan cuma itu, saat Eropa sibuk saling berkonflik dan lupa sama tujuan awal Perang Salib, kekuatan baru muncul dari timur yang bakal bikin semua orang terkejut dan mengakhiri era Perang Salib buat selamanya. Oke deh, sebelum kita bahas bagaimana penjarahan itu terjadi, kita perlu tahu dulu ya apa yang membuat situasi bisa sampai pada titik yang sangat memalukan ini. Tahun 1202, para pemimpin Eropa sedang merencanakan Perang Salib ke-9 yang katanya bakal membawa pasukan ke Tanah Suci buat menaklukkan Yerusalem kembali. Tapi ada masalah besar, mereka tidak punya cukup uang buat membiayai perjalanan dan perang. Pasukan sudah berkumpul di kota Venesia yang jadi pelabuhan utama buat pergi ke timur, tapi mereka tidak punya uang buat membayar biaya sewa kapal dari pedagang Venesia. Para pedagang Venesia yang sudah siapin kapal besar buat pasukan salib tidak mau rugi. Mereka menawarkan solusi kalau pasukan salib mau membantu mereka menaklukkan kota Zara yang saat itu dikuasai oleh kerajaan Hongaria, maka biaya sewa kapal akan dikurangi atau bahkan dibebaskan. Meskipun banyak prajurit Kristen yang merasa tidak nyaman dengan rencana ini, tapi karena mereka tidak punya pilihan lain, mereka akhirnya menyetujuinya. Saat pasukan salib sedang berada di Zara setelah berhasil menaklukkannya, mereka bertemu dengan seorang pria bernama Alexios Angelos yang mengaku sebagai putra mantan kaisar Kekaisaran Bizantium. Dia mengatakan kalau dia bisa membantu pasukan salib mendapatkan banyak uang dan pasukan tambahan kalau mereka mau membantunya merebut kembali takhta di Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Bizantium yang juga merupakan kota Kristen terbesar di dunia saat itu. Melihat janji uang dan pasukan tambahan yang sangat menarik, para pemimpin pasukan salib memutuskan buat mengubah rencana mereka. Alih-alih pergi ke Tanah Suci untuk melawan kaum muslimin, mereka memutuskan buat pergi ke Konstantinopel dan membantu Alexios merebut takhta. Banyak dari mereka yang sudah lupa dengan tujuan awal Perang Salib dan hanya terpikat oleh janji harta dan kekuasaan. Jadi bisa dilihat ya teman-teman, peristiwa ini bukan terjadi begitu saja, tapi karena kombinasi dari masalah ekonomi, permainan politik, dan juga keserakahan yang membuat banyak orang melupakan nilai-nilai yang seharusnya mereka pegang teguh. Nah, sekarang ini nih kita bahas tentang kota Konstantinopel. Kenapa dia jadi kota Kristen terbesar di dunia dan apa yang membuat dia jadi target pasukan salib? Konstantinopel adalah ibu kota Kekaisaran Bizantium yang berdiri sejak abad keempat Masehi. Kota ini dibangun oleh Kaisar Konstantinus sebagai ibu kota baru Kekaisaran Romawi, dan seiring waktu dia berkembang jadi kota terbesar dan paling penting di dunia Kristen. Kota ini terletak di persimpangan antara daratan Eropa dan Asia, yang membuat dia jadi pusat perdagangan yang sangat strategis. Semua barang-barang berharga dari timur seperti sutra, rempah-rempah, dan emas harus lewat kota ini sebelum sampai ke Eropa. Ini membuat kota ini sangat kaya dan makmur. Konstantinopel adalah pusat kebudayaan dan agama Kristen Timur. Kota ini punya banyak gereja dan bangunan suci yang sangat indah, termasuk gereja Hagia Sophia yang dianggap sebagai keajaiban arsitektur dunia pada saat itu. Banyak buku dan naskah kuno dari zaman kuno Romawi dan Yunani disimpan di kota ini, yang membuat dia jadi pusat ilmu pengetahuan dan budaya yang sangat penting. Konstantinopel punya tembok pertahanan yang sangat kuat dan terkenal di dunia. Tembok Konstantinopel yang dibangun dengan batu besar dan sangat tinggi. Selain itu, kota ini juga dikelilingi oleh laut dari beberapa sisi yang membuatnya sangat sulit untuk diserang. Selama berabad-abad, banyak kekuatan yang mencoba menaklukkan kota ini tapi gagal, termasuk pasukan muslimin yang pernah menyerangnya beberapa kali. Meskipun kota Konstantinopel sangat kuat, tapi Kekaisaran Bizantium pada saat itu sedang mengalami masa kelemahan. Ada perselisihan antar kaum bangsawan tentang siapa yang layak jadi kaisar, dan juga masalah ekonomi serta militer yang membuat kekuatan kerajaan semakin lemah. Ini jadi kesempatan yang dianggap baik oleh pasukan salib buat menyerang kota ini. Jadi bisa bayangin kan teman-teman, menyerang kota yang bukan hanya kota Kristen,
tapi juga ibu kota kerajaan Kristen terbesar di dunia, adalah hal yang sangat tidak masuk akal dan memalukan. Tapi sayangnya, itulah yang akan terjadi. Oke deh, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menyakitkan, bagaimana pasukan salib menyerang dan menjarah kota Konstantinopel pada tahun 1204. Pada bulan April tahun 1204, pasukan salib tiba di sekitar Konstantinopel dan mulai melakukan pengepungan. Meskipun kota ini punya tembok yang kuat, tapi karena kondisi internal yang lemah dan juga karena pasukan salib punya kapal dan alat penyerang yang canggih, mereka berhasil menemukan celah dan memasuki kota pada tanggal 12 April. Saat pasukan salib memasuki kota, banyak penduduk Kristen yang merasa sangat terkejut dan kecewa. Mereka tidak menyangka kalau saudara Kristen mereka justru akan menyerang kota mereka yang sudah berdiri selama berabad-abad sebagai benteng agama Kristen di timur. Banyak dari mereka yang berusaha bertahan atau melarikan diri, tapi karena pasukan salib sudah masuk dengan banyak jumlah, mereka tidak punya banyak pilihan. Setelah memasuki kota, pasukan salib mulai melakukan penjarahan yang sangat kejam dan merusak. Mereka merampok semua barang berharga yang bisa mereka temukan, mulai dari emas, perak, permata, sutra, sampai patung-patung dan barang-barang seni kuno yang sangat berharga. Mereka juga merusak banyak bangunan suci, termasuk gereja Hagia Sophia. Mereka mencopot semua hiasan emas dari dinding gereja, merusak patung-patung suci, dan bahkan menggunakan gereja itu sebagai tempat untuk menginap kuda mereka. Banyak penduduk kota yang terbunuh atau diperkosa oleh pasukan salib, dan banyak rumah serta bangunan yang dibakar atau dihancurkan. Buku-buku dan naskah kuno yang berharga disita atau dibakar, yang membuat banyak ilmu pengetahuan dan budaya kuno hilang selamanya. Ini adalah kehilangan besar bagi peradaban manusia secara keseluruhan. Setelah menjarah kota itu, pasukan salib membentuk kerajaan Konstantinopel yang baru yang dikuasai oleh kaum Kristen dari Eropa. Mereka membagi wilayah Kekaisaran Bizantium menjadi beberapa bagian yang dikuasai oleh para pemimpin pasukan salib dan juga oleh kota Venesia. Namun kerajaan baru ini tidak bertahan lama karena banyak penduduk lokal yang tidak mau menerima pemerintahan mereka. Penjarahan Konstantinopel membuat hubungan antara gereja Katolik Roma dan gereja Ortodoks Timur menjadi sangat buruk. Banyak orang Kristen Timur yang merasa dikhianati oleh saudara mereka dari Eropa, dan hubungan antara kedua gereja ini sampai sekarang masih belum sepenuhnya pulih. Ini adalah kerugian besar bagi umat Kristen secara keseluruhan. Jadi itu dia teman-teman, momen yang benar-benar memalukan dalam sejarah Perang Salib. Pasukan yang katanya buat melindungi agama Kristen, justru menjadi penghancur kota Kristen terbesar di dunia dan merusak banyak warisan budaya yang berharga. Nah, sementara pasukan salib sibuk menjarah saudara sendiri dan Eropa sibuk dengan masalah internal mereka, di timur sedang terjadi sesuatu yang akan mengubah seluruh peta kekuasaan dan mengakhiri era perang salib buat selamanya. Setelah kejadian itu, Eropa menjadi semakin terpecah belah. Banyak orang yang mulai meragukan tujuan sebenarnya dari perang salib, dan banyak juga yang mulai tidak percaya lagi pada para pemimpin yang mengatasnamakan agama buat melakukan tindakan kejam. Perang antar kerajaan Eropa juga semakin sering terjadi, karena masing-masing kerajaan ingin memperkuat kekuasaan mereka sendiri. Beberapa perang salib masih dilakukan setelah itu, tapi mereka tidak lagi punya semangat dan tujuan yang jelas seperti dulu. Saat Eropa sibuk berkonflik, di daerah Asia Kecil dan Timur Tengah mulai muncul kekuatan baru yang sangat kuat. Kekaisaran ini mulai dari sebuah kecil negara bagian yang dikuasai oleh suku Turki yang dipimpin oleh Osman I pada awal abad ke-13. Seiring waktu, mereka berhasil menyatukan berbagai suku dan wilayah di sekitarnya menjadi kekuatan yang besar. Mengapa Kekaisaran Ottoman bisa jadi begitu kuat? Ada beberapa alasan nih teman-teman. Mereka punya pemimpin yang sangat hebat dan visioner, yang bisa menyatukan orang-orang dengan latar belakang yang berbeda menjadi satu kekuatan solid. Pasukan mereka yang dikenal sebagai pasukan Janissary sangat terlatih dengan baik dan menggunakan senjata serta taktik perang yang canggih. Mereka bisa menjalin hubungan baik dengan berbagai kelompok masyarakat, termasuk para pedagang dan ulama, yang membuat mereka mendapatkan dukungan yang luas.
Mereka juga sangat pandai dalam memanfaatkan kesalahan dan kelemahan dari kekuatan lain di sekitar mereka. Seiring dengan perkembangannya, Kekaisaran Ottoman mulai menyerang wilayah-wilayah yang dulu dikuasai oleh pasukan salib di Tanah Suci dan sekitarnya. Mereka berhasil menaklukkan banyak kota penting seperti Antioch, Tripoli, dan Akko. Setiap kemenangan mereka membuat posisi pasukan salib di timur menjadi semakin lemah. Selain itu, Kekaisaran Ottoman juga mulai mengancam wilayah Eropa sendiri. Mereka berhasil menaklukkan sebagian besar wilayah Balkan dan bahkan mulai menyerang kota Konstantinopel yang dulu pernah dijarah oleh pasukan salib. Ini membuat para pemimpin Eropa mulai menyadari kalau mereka punya musuh baru yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Oke deh teman-teman, sekarang kita bahas bagaimana Kekaisaran Ottoman akhirnya mengakhiri era perang salib buat selamanya, dan apa dampaknya yang masih bisa kita rasakan sampai sekarang. Kota Akko adalah kota Kristen terakhir yang masih dikuasai oleh pasukan salib di Tanah Suci. Setelah beberapa bulan pengepungan oleh pasukan muslimin yang dipimpin oleh kekhalifahan Mamluk, kota Akko akhirnya jatuh pada tanggal 18 Mei tahun 1291. Kekalahan ini menandakan akhir dari keberadaan kerajaan-kerajaan Kristen di Tanah Suci dan menjadi titik awal dari akhir era Perang Salib. Setelah berkembang menjadi kekuatan yang sangat besar, Kekaisaran Ottoman yang dipimpin oleh Sultan Mehmed II melakukan pengepungan besar terhadap kota Konstantinopel. Meskipun kota ini punya tembok pertahanan yang kuat, tapi pasukan Ottoman menggunakan meriam besar yang sangat canggih dan berhasil menembus tembok kota pada tanggal 29 Mei tahun 1453. Jatuhnya kota ini menandakan akhir dari Kekaisaran Bizantium yang sudah berdiri selama lebih dari 1000 tahun dan juga mengakhiri era Perang Salib buat selamanya. Setelah Kekaisaran Ottoman menguasai sebagian besar wilayah antara timur dan barat, mereka menjadi pengendali utama jalur perdagangan yang penting. Ini membuat para pedagang Eropa harus mencari jalur perdagangan baru melalui laut yang kemudian memicu era penjelajahan dan pembentukan koloni di seluruh dunia. Selain itu, hubungan antara dunia Islam dan Kristen juga menjadi semakin kompleks dengan periode damai dan juga konflik yang terjadi seiring waktu. Peristiwa penjarahan Konstantinopel dan kemudian penaklukannya oleh Kekaisaran Ottoman memiliki dampak yang sangat besar bagi perkembangan budaya dan sejarah dunia. Banyak buku dan naskah kuno dari Bizantium yang diselamatkan oleh para sarjana dan kemudian dibawa ke Eropa, yang membantu memicu terjadinya Renaissance, periode kemajuan budaya dan ilmu pengetahuan yang sangat besar di Eropa. Selain itu, arsitektur dan budaya dari Kekaisaran Ottoman juga berpengaruh besar bagi daerah-daerah yang mereka kuasai. Cerita tentang Perang Salib yang paling memalukan ini mengajarkan kita banyak pelajaran penting. Pertama, agama tidak boleh digunakan sebagai alat buat melakukan kekerasan atau kejahatan terhadap orang lain, bahkan terhadap saudara seagama. Kedua, keserakahan dan keinginan akan kekuasaan bisa membuat orang melupakan nilai-nilai yang benar dan melakukan hal-hal yang menyakitkan. Ketiga, kita harus menghargai dan menjaga warisan budaya yang ada karena mereka adalah bagian penting dari sejarah manusia. Jadi bisa dilihat ya teman-teman, meskipun peristiwa ini sangat memalukan dan menyakitkan, tapi ia punya makna yang sangat dalam bagi perkembangan sejarah dunia dan memberikan pelajaran berharga yang masih relevan sampai sekarang. Oke deh teman-teman, sekian aja pembahasan kita tentang Perang Salib paling memalukan kali ini. Semoga kamu dapat banyak ilmu baru dan juga bisa mengambil pelajaran berharga dari cerita yang cukup menyakitkan ini. Jangan lupa ya buat like video ini, komen apa yang kamu pikirin tentang peristiwa ini, dan juga subscribe buat channel kita agar kamu tidak ketinggalan konten sejarah seru lainnya. Kalau ada topik sejarah lain yang kamu mau kita bahas, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah nonton sampai habis, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kita bisa belajar dari sejarah buat menjadikan dunia yang lebih baik ya.